Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala wa man a'rada an dzikrillah nuqayyid lahu syaitanan qarinan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membenah diri kita dengan akhlak yang mulia, dengan perilaku yang terhormat, dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Itulah sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah, sebutlah nama Allah dimanapun berada, dalam keadaan apapun, dengan harapan nanti kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci kebahagiaan kita adalah tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baik bil lisan, dengan ucapan kita menyampaikan la ilaha illallah, dengan ucapan kita menyebut subhanallah, dengan ucapan kita menyebut Allahu Akbar, dan dengan hati kita mengingat dan tidak pernah lupa, luput ingatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan kehidupan kita selalu dalam kebaikan, selalu dalam kebenaran, dan insya Allah selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita mendapatkan menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang paling beruntung, orang-orang yang paling bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Allah menyampaikan, wa man a'rada an dzikrillah faqad nuqayyid lahu syaitanan qarinan. Sesungguhnya siapa saja yang berpaling, yang tidak mau menyebut Allah, tidak mau mengingat Allah, maka pasti dan pasti Allah akan jadikan baginya adalah syaitan sebagai teman dekatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat berbahaya, sangat-sangat merugikan sekali bagi kita ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan meninggalkan kita, Allah tidak akan memperdulikan kita, sehingga syaitan akan melekat bersama kita. Syaitan akan menjadi teman dekat kita. Maka disitulah Allah menyampaikan, fadhkuruni azkurkum. Sebutlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah aku, maka aku akan menyebut dan aku akan mengingat dirimu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membentengi diri kita dari pengaruh syaitan dengan terus berzikir dan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan kita maupun secara bil qalbi kita, dengan hati kita. Dalam keadaan apapun kita itu tidak melupakan Allah. Ketika mendapatkan nikmat, kita menyampaikan alhamdulillah. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan musibah, kita menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li. Ya Allah, berikanlah aku balasan kebaikan atas musibah yang aku terima ini.
Ya Allah, karuniakanlah aku pahala yang besar atas musibah yang aku terima ini, dan gantikanlah semua yang hilang yang khairun minha, yang lebih baik daripadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu berperilaku selalu ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, segala situasi, maka kita itu akan selalu dalam keadaan jiwa yang terang. Ibnu Qayyum menyampaikan bahwa ibarat orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah seperti ikan yang ada di dalam air. Dia akan bisa hidup, dia akan bisa bertahan. Namun bagaimana ketika ikan tidak di atas air, tidak ada di dalam air, maka kehidupannya akan terputus. Begitulah orang-orang yang meninggalkan zikir dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan terbelenggu, hidupnya tidak akan bebas, hidupnya dia hidup tapi ibaratnya dia itu mati dalam hakikatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini, di bulan kemerdekaan kita, di bulan kita memperingati hari kemerdekaan kita 17 Agustus, maka marilah kita memerdekakan diri kita secara lahiriah dan secara batiniah. Secara lahiriah kita sudah merdeka dari belenggu penjajah, tapi secara batiniah, secara ruhaniah, kita terkadang masih belum merdeka. Maka mari kita memerdekakan diri kita dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu tetap bersama Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun serta dalam keadaan apapun. Karena sesungguhnya orang yang sejatinya merdeka adalah orang yang mampu setiap saat bersama Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Dan hakikatnya mereka yang memiliki segala kekuasaan tetapi tidak bisa bersama Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya merekalah orang-orang yang terjajah. Sehingga banyak orang yang hidup di negeri yang masih terjajah tapi jiwanya merdeka. Tapi banyak juga yang sangat memprihatinkan ketika kita hidup di negeri yang merdeka tapi jiwa dan batin kita masih dalam keadaan terjajah. Terjajah dengan dunia kita, terjajah dengan hawa nafsu kita, sehingga melupakan ibadah, tidak mau melaksanakan ibadah, tidak mau melaksanakan sholat, enggan menunaikan zakat dan lain sebagainya dalam bentuk yang kebaikan-kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kebebasan yang kita dapatkan ini justru menenggelamkan kita dalam perbuatan dosa yang nista. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga